Dia langsung kayak noleh ke sana. Nah di pojok itu memang gelap. Di bawah pohon mangga yang lumayan gede, lumayan rimbun kan pokoknya. Dan nah di situ tuh aku udah ngelirik sih. Kata temannya udah ngelirik. Oh kayaknya udah mulai terasa. Cuman dia itu entah hanya melihat itu hanya sekedar melihat sesuatu atau udah mulai notice bahwa ada penghuni yang tak terlihat di situ. Terus aku tanya, apa mas? Nah ini aku mau cerita ya. Jadi dia cerita. Jadi aku mau cerita tapi sebelumnya aku minta maaf. Karena mungkin dengan ceritaku ini kamu akan merasa terganggu. Karena sebetulnya pas aku datang itu sudah ada. Ada yang di sini. Itu dia nunjuk. Nah itu di situ tuh ada orang bentukannya itu nggak punya kaki. Terus yang di pojok situ itu tuh rambutnya compang-camping tapi dia Aduh, panasnya. Kok panas banget sih? kurang atus paling apa. Kok ngerti, mari makan kurang atus. Tapi memang kayak ngerasa gimana gitu loh. Bukan karena Surabaya panas ya. Enggak, bukan karena itu sih. Tapi memang badanku ini orangnya sensitif banget. Jadi kalau ada sesuatu hal di sekitarannya awak dewe sih nggak kelihatan, pasti aku ngerasa kayak gimana gitu loh. Atau mungkin iso ae misalnya panas iku menendak Sampe ngomong gitu ya. rada fales ya. Ya aku tak pakai bahasa Inggris aja. Enggak, apakah panas itu juga menandakan sesuatu? Maksudnya ada apa gitu, kepercayaan atau memang mitosnya begitu? Katanya sih ngono, jarinya tonggoku kayak gitu sih. Jadi emang kayak ngerasa, waduh panas atau ada sensitif gimana, ada bau-bau itu pasti di sekitaran ada kayak gitu kan. Makanya sih gak ketong ngono ta. Di ruangan ini pasti ono lah ya. Pasti ono lah. Ngerasa nggak? Ada sih. Ada kan? Ada. Tuh di belakang layar. Ada yang lagi nguap. Enggak, tapi beneran ada. Ada kan? Ada. Iso ngerasa sisan? Bisa. Luar biasa. Berarti enggak, sebetulnya dari teko hawane iku wis ketok, wis kroso. Jadi kayak hawa itu mungkin Lea kan ngerasa panas ya. Tapi sebetulnya hawa yang kita rasain langsung kayak ke bulu kulit, kujuk iku merinding ke kulit kita iku wis kroso oleh ono sing gak ketok. Makanya aku males ke tempat-tempat yang udah kelihatan angker. Jadi ojo sampai ngajak aku ke tempat-tempat yang angker. Ya bos, aku rene kok ada cerita. Cerita. Itu terakhir aja disebut. Jangan dibiasakan untuk disebut ya. Apa itu? Jadi Agil Saraji bakalan cerita di Lingsir Wengi horor pastinya. Bukan kehidupanmu toh. Terlalu horor sih kehidupanku. Jadi ada cerita iki sajane toko koncoku. Koncomu. Cuman arek Margo Rukun. Mbula Rukem. Nah, cuman lebih mudah dimengerti. Mungkin aku akan menceritakannya itu seolah-olah itu rumah yang aku tempati atau di rumahku lah istilahnya. Jadi aku iso nyaut ya. Ya. Soalnya misalnya aku dibolak-balik nanti bingung ceritanya. Iya. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah. Sekitar 10 tahun yang lalu itu kata temanku di rumahnya itu ada temennya. Jadi let's say ini misalkan temanku ya, jadi temanku tuh datang ke rumahku dan temanku itu masih nggak pernah datang ke rumah ini, nggak pernah datang ke rumahku, katakanlah nggak pernah datang ke rumahku. Ya anggap temanmu itu adalah kamu. Iya, anggap temanku itu adalah aku. Jadi temanku ini datang ke rumahku, kebetulan ya malam.
Aku bengi-bengi jam piro ya, sekitar jam 8, jam 9 ke atas lah. Oh, masih sore lah. Masih sore. Nah, problematikanya nang omahku iku sepi. Oh. Di rumah situ itu sepi. Jejak kuburan? Enggak, cuma kayak rumahnya ke rumah lawas. Oh, jadi kayak singup-singup piye ngono to. Rumah lawas, terus me aku atau koncoku iki sendirian. Ono sih saudaranya, cuman pada saat itu tuh nggak ada. Cuman kebanyakannya di rumahnya itu dia sendiri yang tinggal di situ. Nah, akhirnya datanglah temanku ini yang nggak pernah datang ke rumah itu, dan aku nggak tahu dia itu kayak punya six sense atau apapun lah, punya ilmu dan lain-lain, itu nggak tahu. Ya kayak biasa aja kan, kita biasa ketemu ya ngobrol hal-hal yang lain, dan dia nggak pernah cerita kalau dia tuh punya, yang tadinya baru aku tahu kalau dia tuh punya ilmu, punya sesuatu. Punya ilmu, bukan sensitif ya. Kalau aku punya kan ilmu. Punya ilmu. Dia bilang dia punya ilmu yang ya bisa lah ngelihat hal-hal seperti itu. Di ending waktu dia mau pulang baru dia cerita. Nah, jadi ceritanya awalnya itu datang, ya aku nggak ngerasa apa-apa karena ya seperti biasa teman-temanku yang datang, tamu-tamu lain datang ya biasa. Cuman malam itu dia datangnya itu pas malam, nggak ada orang, dan rumahku itu, di rumah itu tuh kayak nggak terlalu banyak lampu sebetulnya. Dan rumah tuh bukan menghemat listrik toh? Bukan menghemat listrik, tapi ada beberapa lampu yang mati. Nah, beberapa lampu yang mati. Pada saat dia datang ada beberapa lampu yang mati, dan rumahnya tuh lumayan besar. Mungkin aku gambarin dulu ya, rumahnya itu kayak ada 2 lantai. Dan di lantai bawah itu di depannya tuh ada pohon mangga yang lumayan rimbun, lumayan gede. Garasinya juga lumayan agak panjang. Nah, di ruang garasi itu agak gelap memang. Dan di sudut-sudut rumah itu tuh, nah ini nanti kita cerita, aku ceritain. Nah, singkat cerita kita naik ke lantai 2. Kan aku atau temanku itu ceritanya memang di rumah lantai 2. Kita cerita, ngobrol, lumayan panjang sih, kurang lebih 1 atau 2 jam. Ngobrol ngalung ngidul, pokoknya ngobrol soal kampus, ngobrol soal kerja, macam-macam lah. Nah, akhirnya mungkin pada saat itu tuh aku ngerasa. Aku justru malah ngerasa itu, atau teman itu ngerasa bahwa temanku ini dia juga ngerasa hal-hal yang aneh di rumah itu. Di rumah itu. Jadi aku itu udah ngerasa ini temanku kayaknya lagaknya udah lain. Cuman aku wedi le arek iki tak ceritain opo nang omahku, kok dia wedi, gak nyaman. Sebaliknya di endingnya temanku ini dia juga takut kalau dia pada saat itu langsung ngomong, aku tuh takut. Berarti apa yang dirasain atau dilihat? Nah, ketika jadi waktu itu tuh temanku udah mulai kayak ngelirik sana sini gitu ya. Pas masuk dari pintu, bahkan dari pagar. Karena kan temanku menempati rumah itu kan udah lumayan lama. Dan dia tuh sudah tahu bahwa di dalam rumah itu selain DE, ono saya nggak kelihatan ono lah. Karena tiap ada dunia lain. Ada dunia lain. Jadi temanku ini menganggap bahwa temennya itu kan ya siapa tahu dia orangnya takutan gitu loh. Jadi pas buka pintu pagar dia langsung noleh ke kanan. Noleh ke kanan itu langsung ngelirik gini loh. Nah, jadi pas masuk, nah kita masuk di pintu pagar gini kan. Dia langsung kayak noleh ke sana. Nah, di pojok itu memang gelap. Di bawah pohon mangga yang lumayan gede, lumayan rimbun kan bawahnya. Dan nah di situ tuh aku udah ngelirik sih, kata temannya udah ngelirik, kayaknya udah mulai terasa. Cuman dia itu entah hanya melihat itu hanya sekedar melihat sesuatu atau udah mulai notice bahwa ada penghuni yang tak terlihat di situ. Masuklah ke dalam garasi. Nah di garasi itu jauh lebih terasa lagi. Karena lebih gelap. Lebih gelap. Mungkin hawa di dalam situ tuh udah mulai hawa-hawa yang menurutnya mungkin udah mulai gak enak. Nah, pasti ngerasa lah ya lek ono hawa piye ngono kan. Aromanya kan beda tuh. Aroma terutama mungkin rumah lawas, bangunan agak lawas. Nah, akhirnya kita naik ke lantai 2 ngobrol. Kita ngobrol tuh nggak di kamar, ngobrolnya tuh kayak katanya dia tuh ngobrolnya mereka tuh di luar kamar. Yang
terlihat ke arah lantai 1, which is ke lantai 1 tuh kebetulan lampunya mati. Oh, jadi kayak serasa balkonnya kayak jembatan atasnya, jadi bisa melihat lantai 1. Nah, jadi arah tangga itu kayak turun ke sana kemudian ke sini lagi. Nah, area ke sininya lagi itu udah gelap karena lampu di dapurnya tuh katanya mati. Nah, itu dia udah mulai ngelirik situ. Tapi mungkin buat temanku itu karena dia nggak pernah datang ke rumah itu kan, jadi kayak mungkin mengamati kali ya. Oh, rumahnya kok gede, rumahnya kok lawas. Ini kapan dibangunnya? Mungkin kayak gitu ya. Nah, kok banyak temennya. Nah, ya nggak terlihat. Nah, habis itu ngobrol lah. Agak lama tadi ngobrol, kurang lebih 2 jam. Dia ngelihat ke arah tangga mau naik ke tempat cuci baju. Itu ada naik lagi 1 lantai. Nah, di situ tuh pagarnya itu kayak pagar rumah-rumah lawas yang temboknya yang gede-gede itu loh. Nah, itu juga dia ngelihat sempat ada beberapa detik gitu dia ngelihat itu sampai ke atas, sampai ke atap-atapnya di lantai berikutnya, lantai 3 itu. Oke, akhirnya kita ngobrol, cuma ngobrolnya itu dia kayak ada pandangan yang menyita. Terus dia ngobrol sekali-sekali ngelihat kita tatap-tatapan, tapi kayak sesekali tuh kayak ngeliat ke pojok, ke bawah tangga yang mau naik ke lantai 3 gitu kan. Sama kayak kita kan berdua ini ngobrol, tapi di situ ada orang, kan kita langsung gini kan, lihat loh. Kan kadang di ekor mata kan kayak ada orang berseluruhan. Nah, itu akhirnya udah ya sempat terjeda, kayak kita ngobrol itu sempat terjeda. Mungkin dia ngerasa bahwa aduh, jangan sampai temanku yang punya rumah ini tahu kalau aku ini melihat seseorang, kan kasihan kan dia kan tinggal di rumah ini, kalau misalkan sampai dia tahu kasihan nanti kan dia tinggalnya di rumah ini nggak bisa tidur atau gimana, dan sendirian juga kan. Akhirnya tibalah dia mau pamit. Dia mau pamit tuh dia berusaha untuk ada di belakangku. Jadi jalan kita dari lantai 2 jadi di posisi kita di luar kamar. Habis itu kan kita ngelewatin kamar yang temanku itu, kamarku itu. Ngelewatin. Nah, di sebelah begitu kita keluar dari kamar mau menuju ke tangga, turun ke lantai 1 which is ketemu sama garasi itu, ada 1 kamar lagi. 1 kamar lagi berhadapan sama kamarku. Nah, di situ tuh lampunya mati juga. Kebanyakan lampu mati ya, karena kan rumahnya kan kosong. Kebanyakan lampu mati. Nah, dia tuh kayak ngerasa ada suara di dalam kamar itu. Mungkin dia mikirnya kucing atau tikus atau apa. Pokoknya kayak ada suara sesuatu yang jatuh. Sesuatu yang jatuh dan suara lemari. Jadi kayak suara lemari itu kan bunyi kayak kayak gitu kan. Dan memang di dalam itu ada lemari yang bunyinya memang begitu. Oh, padahal nggak ada orang. Nggak ada orang. Karena uangnya, tapi kok bisa bunyi ya? Nah iya, makanya kan. Kan berupa kamar nggak bisa diterima logika juga ya, kalau dalam kamar kan nggak ono angin toh. Benar. Dan ya dia ceritanya di ending sih, pas dia mau pulang. Nah, pada saat itu dia merasakan dan mendengarnya seperti itu. Akhirnya kita turunlah ke lantai 1 yang di garasi itu. Nah, di situ itu sudah ada banyak, mulai merinding. Sudah ada. Ya. Kayak panas ya. Sudah ada. Ya, udah mulai merinding. Kita minum dulu kayaknya. Oh, lumayan airnya dingin ya. Oke. Diminum, bukan dikompres. Iya. Jadi pas kita turun dari tangga itu dia udah mulai lagi-lagi dia ceritanya di akhir ya. Udah mulai katanya banyak yang nungguin. Oh, jadi kayak udah disambut. Nah, nungguinnya tuh karena orang-orang di situ tuh atau makhluk yang ada di rumah itu tuh ngerasa mereka terganggu dengan kehadirannya dia. Karena dia punya ilmu. Oh, nggak bisa menerima. Jadi kayak iki sopo sih kok toko-toko kok kayak adeknya kok terancem ngono keberadaan kita gitu. Ibarat kalau kita sebagai manusia biasa overthinking ya.
Iya. Mereka kan juga pasti ada overthinkingnya yang ojo dhewe iki ate diusir atau apa kayak gitu. Mungkin lah ya. Atau bisa jadi kok gak kulon won sih, moro-moro langsung mlebu oma apa segala macam. Berarti pentingnya pakai assalamualaikum kalau mau masuk rumah ya kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam. Beda. Nah, akhirnya kita keluar dari ruangan garasi itu. Dan disitulah terjadi komunikasi antara dia dan mereka. Jadi dia tuh aku nggak tahu. Harusnya kan kalau keluar dari garasi langsung menuju ke pagar dan keluar, motornya keluar gitu kan. Ternyata enggak. Dia keluar dulu tanpa membawa motornya. Kebetulan motornya kan jadi ini garasi luar sama garasi dalam. Motornya garasi dalam. Harusnya dia langsung bawa motornya dulu keluar, and then pulang. Tapi enggak, waktu itu dia langsung kayak keluar dan secepatnya juga dia langsung menuju ke pojok yang ada di pohon mangga. Komunikasinya di pohon mangga. Jadi bukan noleh tapi dia mendatangi. Nah, disitulah aku kayak ngerasa, iki lapo arek iki kok rono wis gelap di bawah pohon. Ya tak biarin. Karena kan aku juga udah merasakan. Dari pada saat kita di lantai 2 itu aku udah ngerasa. Makanya begitu dia masuk ada kagetnya. Begitu dia keluar dan dia langsung menuju ke bawah pohon itu aku udah, oh kayaknya memang benar ini anak udah ngerasa sesuatu dan dia memang seberani itu karena mungkin dia punya ilmu atau bisa ngelihat. Agak lama jadi dia kesana itu di bawah pohon mangga. Berapa menit? Agak lama, sekitar 2-3 menit. Lumayan itu. Lama kan. Kalau dunia radio per detikan dead air kan jelek ya. Benar, mahal kan. Nah akhirnya dia datang ke sana tuh bukan hanya diam, tapi dia kayak ada gerakan tertentu yang nggak tahu, aku nggak bisa menirukan ulang ya. Tapi gerakannya tuh kayak gimana sih, kayak orang-orang mau pasang sesuatu atau kayak kan ada gerakan-gerakan tertentu kayak gini-gini loh. Nah terus dia kayak begini menghadap ke pohon mangga dan itu posisinya gelap cuma masih kelihatan. Gerakannya tuh kayak siluet gitu kan, ada lampu di depan lampu jalan itu masih kelihatan ke dia dan dia tuh kayak gini-gini. Nah kayak gini-gini beberapa kali dan balik ke aku, terus aku tanya, "Lapo mas?" Nah ini aku mau cerita ya. Jadi dia cerita. Jadi aku mau cerita tapi sebelumnya aku minta maaf. Karena mungkin dengan ceritaku ini kamu akan merasa terganggu. Karena sebetulnya pas aku datang itu sudah ada. Ada yang di sini. Itu dia nunjuk. Nah itu di situ tuh ada orang bentukannya itu nggak punya kaki. Aduh. Terus yang di pojok situ itu tuh rambutnya compang-camping tapi dia nggak punya, dia menghadap ke tembok tapi dia nggak punya area belakang itu nggak ada bolong kayak bolong gitu. Oh, bukan sundel bolong? Ya nggak tahu, pokoknya dia ceritanya gitu. Nah terus pas kita masuk ke dalam garasi itu juga sudah ada, itu kayak ada makhluk-makhluk kayak tuyul gitu kecil-kecil dan mereka itu natap ke saya terutama, dia bilang natap ke aku. Ya cuman pada saat itu aku berusaha untuk kamu nggak tahu, dia bilang gitu. Akhirnya sampai pada saat kita ngobrol di atas pun itu mereka ada di sebelah kita loh. Nah, jadi katanya kamu pas duduk di kursi, nah kita kursi itu kayak berhadap-hadapan kayak gini nih kursinya, aku di sini cuma kursi sofa cuma satu-satu modelnya. Jadi sofanya tadi kan utuh cuma kayak kita pisah-pisah gitu. Nah dia tuh di situ. Nah pas kamu duduk di sebelah sini itu dia di sebelah sini. Itu yang siapa yang duduk sebelah situ tuh? Sebelah situ yang nggak, ya maksudnya ya nggak punya ini atau yang nggak beda tuyul-tuyul. lagi. Oh beda jadi lagi. Setiap sudut, setiap tempat itu beda-beda orang bentukannya. Oh. Makhluk yang nggak terlihat itu bentukannya beda-beda. Nah katanya di sebelahku tuh ada satu perempuan. Perempuan yang itu baik. Perempuan itu yang menjaga kamu. Katanya gitu. Jadi selama kamu di sini tuh meskipun ada rasa takutnya atau ada orang yang mungkin niat jahat, tapi ini ada sosok yang menjagamu, katanya gitu. Nah dia ada di sebelahku, dia mengira bahwa si perempuan ini, orang penjaga rumah itu, dia mengira bahwa aku ini punya niat jahat ke kamu. Makanya dia tuh selalu ada di situ untuk menjaga. Nah gitu. Nah habis itu dia cerita lagi kenapa aku sampai datang ke di bawah pohon mangga itu karena aku meminta maaf intinya.
karena aku datang, karena dia merasa aku punya energi yang kuat. Nah itu kayak nggak tahu ada nggak baiknya juga dengan ke kamunya. Jadi mungkin aku punya niat jahat ke kamu atau apa, makanya mereka tuh kayak merasa terganggu dengan kehadiran orang yang punya energi yang lain di rumah ini yang pertama kali dia datang. Kayak gitu. Nah habis itu dia bilang, tapi nggak apa-apa ya, soalnya aku nggak enak. Sebenarnya aku dari tadi tuh mau cerita, cuman takutnya kan kamu kan tinggal di sini, jadi aku nggak mau cerita. Cuma karena kamu nanya, dan aku nggak mau juga sampai aku pulang tanpa aku permisi atau mohon maaf ke mereka, itu nggak baiknya ke aku. Makanya aku datang ke pohon, maksudnya di bawah pohon mangga itu karena mereka ada di situ, di pohon mangga itu juga. Ibarat kayak di sidang gitu ya? Ibaratnya kalau mungkin di dunia nyata itu kayak security-nya lah di rumah ini. Makanya aku datang ke sana untuk minta maaf, kudu nuwun, bahwa aku nggak punya niat apapun di sini, hanya untuk bertamu. Jadi aku pulang pun nggak akan diikuti gitu. Itu sih. Jadi dia bilang gitu, ya sempat sih habis itu aku kayak kepikiran. Meskipun temanku ini katanya udah lama di rumah itu, tapi adalah aku kayak masih ngerasa takutnya ada. Aku nggak seperti dia, maksudnya seperti orang lain yang punya sixth sense, enggak. Cuman kalau ada rasa memang, jadi kayak hawa-hawanya tuh udah mulai nggak enak, itu pasti aku cepat-cepat masuk ke kamar. Nah kata temannya kayak gitu, dia cepat-cepat masuk ke kamar supaya rasa takutnya itu nggak terlalu luas, karena kalau di dalam kamar mungkin area rasa takutnya tuh kayak lebih sempit daripada kalau misalkan di luar atau di luar kamarnya gitu sih. Tapi bisa dibayangin ya, maksudnya kayak apa ya, rumah segede itu, terus banyak lampu yang mati-mati juga, terus dewean. Akhirnya dia pesan. Nggak mampu. Nah, temannya itu temanku yang datang ke rumah itu dia pesan, Mas kalau bisa, nah ini mungkin juga ke semua ya yang nonton acara ini, nggak boleh sebetulnya loh. Rumah dalam keadaan kosong ya terutama, terus lampunya nggak ada. Oke. Berarti ada beberapa pesan ya. Yes. Yang pertama kalau bisa diusahakan mau kemana aja, datang ke siapa aja, ke suatu tempat ya, itu harus kula nuwun dulu. Kudu permisi sih. Kalau di ajaran kita gitu kan ya, assalamualaikum dulu gitu kan. Nah yang sing kedua itu ya iku mang. Ojo sampai tiap sudut rumah, terutama di area-area yang jarang dilalui oleh orang. Apalagi misalnya omamu kosong. Nah, udah sampai gelap, lampunya nggak ada. Gitu. Oke. Makanya ini kita terangkan. Nah, makanya terang lumayan sih. Ya cuma nggak tahu ya kalau di balik sana nanti tuh dikasih ada, lampu lah ya. Di balik sana tuh ada sih ini. Oh ya? Nah, kamu juga bisa ngelihat? Karena aku nggak ngerasa. Oh, ngerasa juga. Ngerasa. Oh, ada lampu nggak? Tadi dikasih lampu deh. Nggak tahu ya. Kalau malam kan gelap juga. Atau nanti malam kamu ke situ. Dia ada jendelanya. Ya itu sih mungkin. Ya pesannya dulu tadi. Ya permisi kemanapun kita bertamu ya. Betul. Mau itu rumahnya kosong, mau itu rumah lama, rumah baru, rumah kosong atau sama aja lah ono kita di dalam rumah ya. Terus ono uang masuk di rumah kita tanpa permisi kan pasti kita marah toh? Iya benar. Sopo kon? Lah iya. Kata lapo kon? Ngono kan? Lancang yang mlebu omah tanpa permisi. Itu dia. Ya itu sih ceritaku. Gitu ya. Seru tapi ada konklusi yang bisa kita ambil, nilainya yang bisa kita ambil. Jadi itu dia tadi ya, cerita dari Agil Saraji. Itu adalah cerita dari temannya Agil Saraji. Tapi kalau Mitra MTB semuanya yang pengen kirim cerita bisa langsung ke email kita mtbfmofficial.com atau di bawah ini. Benar? Sebentar. Apa? Kok gini?